Satu, dua, tiga. Alamak, spesial untuk ayah. Ini mama, foto baru. Iya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, hari ini kita tidak akan membahas persoalan misteri ataupun gua nggak akan nge-react konten-konten lucu. Hari ini adalah konten spesial buat gua khususnya. Gua akan mengajak kalian untuk memberi surprise kepada orang tua gua. Kemarin gua sempat membuat vote di YouTube dan semua para J-Gang memilih yang isinya 2 buah mobil yang salah satunya akan gua hadiahkan untuk orang tua gua. Ada 2 mobil di sana yang gua posting. Yang pertama BMW X3 atau BMW X3 dan mobil Fortuner. Lalu gue meminta para J-Gang untuk memilih kira-kira mobil mana yang cocok untuk gue hadiahkan kepada bokap gue. Tapi ini sebuah hadiah atau sebuah kado yang spesial, geng, karena orang tua gue itu nggak tahu kalau gue bakal ngasih mobil ke mereka. Jadi benar-benar surprise gitu. Nah, kebetulan bokap nyokap gue tuh nggak nonton YouTube gue, jadi dia nggak akan paham ketika gue bikin vote tersebut. Dari hasil vote, teman-teman semua memilih mobil BMW X3 sebagai hadiah yang akan gue berikan kepada bokap dan nyokap lah pastinya. Jadi akhirnya mobil X3 ini, BMW X3 ini, pilihan para J-Gang semua akan gue berikan ke bokap gue. Oke, sekarang gue mau ngajak kalian semua untuk mengikuti perjalanan gue dalam memberikan surprise ke bokap gue. Perjalanan gue diawali dari Jakarta menuju Aceh. Yang pastinya dari Jakarta menuju Aceh gue mendarat di Banda Aceh. Tapi geng, rumah gue bukan di Banda Aceh. Walaupun gue punya rumah di Banda Aceh, tapi rumah keluarga gue itu adanya di Aceh Barat Daya. Nama kotanya tuh Blangpidi. Tepatnya tuh di Susoh. Gue tinggal di sana. Gue itu anak pesisir pantai. Rumah gue deket pantai, deket banget sama pantai. Dan ketika gue sampai di Banda Aceh awalnya, gue dijemput oleh seorang teman yang bernama Rizky P. Nah, dia yang jemput gue naik motor. Gue kaget banget. Awalnya dia telepon, dia bilang, "Bang, gue jemput ya," katanya. Oke, gue kira dia bawa mobil, tahu-tahu barang gue banyak. Tiba-tiba dia bawa motor dong. Gue bener-bener kayak orang mudik gitu. Naik motor, bawa koper, bawa tas gede-gede. Tapi seru. Nah, gue istirahat dulu di Banda Aceh, di rumah gue yang di Banda Aceh. Lalu baru gue menuju ke kampung gue yang total perjalanannya itu memakan waktu sekitar 8 jam 8-10 jam, cukup jauh gitu. Dan bisa dibilang rumah orang tua gue, rumah keluarga gue itu di perkampungan, di kabupaten. Jadi kalau lu berharap kota gue itu di Aceh Barat Daya itu terlihat seperti Jakarta, itu jauh banget. Bahkan dibanding Banda Aceh aja masih jauh. Jadi benar-benar perkampungan gitu. Sekarang kalian bisa lihat, ini dia rumah gue. Rumah kecil sederhana ini adalah tempat gue dibesarkan. Gue terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan di masa kecil gue merasakan yang namanya hidup serba kekurangan. Pas gue kecil, sebelum adik-adik gue lahir, gue 4 bersaudara by the way. Gue anak pertama. Ketika gue kecil, gue tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, yang kecil banget. Bahkan kalau bisa dibilang itu toiletnya itu pisah dari rumah, jadi benar-benar di luar gitu. Nah, sampai akhirnya gue bisa merasakan hidup yang sedikit cukup sederhana ketika gue mulai duduk di bangku sekolah SMP. Oke, sekarang gue pengen kenalin kalian. Ini dia bokap gue. Orang yang cukup sederhana. Sehari-hari bokap gue tuh kalau ke kantor, percaya nggak percaya, dia selalu naik Vespa tua kesayangannya. Nah, ini Vespanya nih, geng. Tapi perlu kalian tahu juga, terkadang sesekali bokap itu ke kantor naik sepeda ontel. Kenapa naik sepeda ontel? Karena dia merasa kayak sesekali itu butuh olahraga, walaupun capek banget gitu ngedayung sepeda, ngegowes sepeda. Tapi menurut dia itulah cara dia untuk mendapatkan waktu olahraga di tengah kesibukan dia ngantor gitu ya. Ya begitulah bokap gue, orang yang benar-benar sederhana banget. Dan dia takut banget terlihat mewah. Sumpah, ini gak bohong. Bokap gue orang yang paling takut terlihat mewah. Walaupun dia seorang bisa dibilang dia menempatkan posisi sebagai pemimpin, tapi bokap gue tuh nggak pernah mau terlihat benar-benar mentereng kayak gitu. Sehari-hari tuh kadang bokap suka tugas di tempat yang lumayan jauh dari kantor dan dari rumah. Nah,
Saat itu tuh gue kadang merasa sedih banget karena kepikiran gimana ya kalau misalkan bokap panas-panasan, hujan-hujanan, naik Vespa, kalau tiba-tiba dia di jalan tiba-tiba sakit, kan bokap gue udah tua. Kalau misalkan tiba-tiba dia di perjalanan dia sakit, terus dia nggak bisa bawa Vespanya, siapa yang bantuin bokap gue gitu. Hal itu yang selalu menghantui otak gue, menghantui pikiran gue, karena gue merasa bersalah. Gue hidup di Jakarta, alhamdulillah gue bisa naik mobil, tapi gue selalu ketika hujan naik mobil, gue pasti kebayang orang tua gue, gimana ya mereka kalau lagi hujan, terus gimana ya mereka kalau lagi panas gitu. Apa bisa mereka berteduh kayak gue gini? Apa bisa mereka nggak terkena hujan kayak gue di dalam mobil ini gitu. Hal ini yang mendorong gue untuk memberikan surprise sebuah mobil kepada kedua orang tua gue. Oh ya geng, di luar kegiatan bokap gue ngantor, bokap gue tuh orangnya dia hobi berkebun. Dia nanam singkong, dia nanam pohon coklat. Terus juga di kebunnya itu dia memelihara ayam geng. Jadi dia seneng ternak juga. Orangnya benar-benar sederhana banget. Walaupun seperti yang kalian ketahui ya, bokap gue itu adalah pegawai negeri dan mempunyai posisi di kantornya gitu. Tanah ini adalah tanah hadiah dari gue juga. Waktu itu bokap bilang kalau nenek gue sedang menjual tanah yang persis tepat di depan rumah nenek gue. Nah, kata bokap tuh pengen gitu punya satu tanah dan membuat sebuah kebun. Alhamdulillah karena gue punya rezeki, gue hadiahkan tanah itu dengan niat supaya bokap gue juga bisa menyalurkan hobinya, yaitu berkebun. Di luar kegiatan berkebun, bokap itu juga tipikal yang gak sungkan ngebantu nyokap di dapur. Walaupun yang gue tahu ya, kebanyakan bapak-bapak sekarang tuh lebih dominan gitu, pengennya di rumah itu menjadi raja, baca koran, ngopi gitu ya. Tapi kalau bokap gue gak tipikal seperti itu. Ketika dia melihat nyokap lagi masak, dia ngebantu apa yang bisa dia bantu, cuci piring, ngebersihin sayur, dan mengerjain hal-hal dapur lainnya gitu. Itu yang gue salut banget sama bokap gue. Terus juga kebiasaan bokap gue, kalau habis sholat zuhur dia selalu nyempatin mengaji, dan juga sehabis sholat maghrib dia nyempetin lagi buat ngaji gitu. Nah itu adalah kebiasaan bokap gue. Oke geng, ini sekedar info aja. Gue merekam ini secara diam-diam sebagian videonya, dan sebagian lagi gue bilang ke bokap gue cuma iseng ngerekam dia, siapa tahu bisa buat vlog gue bilang kayak gitu. Dan akhirnya bokap gue nyantai aja gitu. Oh ya, dari tadi gue ceritain tentang bokap gue terus. Nah, dan ini nyokap gue. Gak perlu banyak-banyak tentang nyokap gue. Kalian cuma perlu tahu kegiatan nyokap gue. Nyokap gue paling seneng ngoleksi bunga. Dia selalu sibuk dengan koleksi-koleksi bunganya dia gitu. Kegiatan nyokap sehari-hari ya paling ngobrol sama bokap, terus juga beres-beres di rumah, dan ya nyapu halaman, ngerawat bunganya lagi. Paling kayak gitu. Oke, waktu ngasih surprise udah mulai dekat nih geng. Tapi gue sedikit panik karena sampai sekarang gue udah nanya ke pengiriman ekspedisi mobil. Katanya mobil belum nyampe juga di Pelabuhan Belawan. Sementara di tanggal 2 November gue udah harus balik ke Jakarta karena gue ada kerjaan. Dan ini posisinya sudah di tanggal 30. Mobil belum juga sampai. Gue panik dong. Gue telepon berkali-kali ke ekspedisinya, tapi sesekali di reject, sesekali dijawab, tapi dijawab kayak ngelantur gitu, saling lempar-lempar. Sampai gue bener-bener panik di saat itu geng. Terus tiba-tiba, alhamdulillah mungkin karena niatnya memang baik, saat-saat yang dinanti pun tiba. Mobil gue pun akhirnya mendarat atau menepi di kota Medan. Gue langsung ngehubungin kakak sepupu gue yang gue panggil Bang Reja, Bang Eja. Gue bilang ke dia, Bang, itu mobil udah nyampe. Dan posisinya Bang Reja tuh udah standby di Medan di saat itu. Langsung mobilnya dijemput, dan tanpa pikir panjang lagi, hari itu juga dia langsung menuju ke kampung, ke rumah gue untuk mengantar mobil tersebut. Gue bersyukur banget geng. Di dalam otak gue itu kepikiran, terbayang semua gimana gue capeknya bekerja keras, berusaha menabung supaya gue bisa membeli hadiah ini. Itu di dalam kepala gue tuh, wah, semuanya gue berharap deg-degan banget. Semoga tidak terjadi apa-apa di perjalanan dan mobil sampai dengan selamat. Oke, sembari menunggu mobil nyampe ke rumah, gue sempat menanyakan bokap nyokap gue tentang mobil impian mereka. Dan jawaban mereka tuh cukup sederhana geng. Silakan kalian denger. Mak, kalau ada Taki beli motor, nggak beli motor apa? Apa tuh jadi? Apa tadi? Iya. Yang penting bisa jalan. Bisa jalan. Oh, yang penting bisa jalan. Iya. Ngapa ya? Ada dengan baca cerita lupa. Nah,
Ada sebuah pertanyaan. Kalau kita ada taki bali moto, apa moto yang anda? Kalau ayah sangat bercita-cita kalau ada rezeki jadi Bali moto Kijang. Kijang. Ya, Kijang keluaran 93 sampai 96. 93, 94, 95 atau 96 tahun terakhir. Kijang klasik. Atau bahasa pasarannya Kijang kota gitu. Yang kotak kolektor tuh. Nah, alasannya kendaraan itu mudah merawatnya, suku cadangnya murah, kemudian mesinnya bandel, dan ada nilai klasiknya. Karena memang hobi ayah menyimpan barang-barang yang klasik. Oke, berarti mobil klasik ya. Ya, klasik. Semoga ada rezeki. Amin. Nah, kalian udah denger sendiri kan, geng? Jawabannya itu cukup sederhana. Kalau nyokap gua, ya yang penting bisa jalan katanya. Yang penting bisa berteduh. Kalau bokap gua malah mintanya mobil Kijang kotak. Karena mobil tipe Kijang itu adalah mobil favoritnya bokap gua. Tapi gua nggak akan beliin mobil itu dulu. Gua tetap pengen lihat kira-kira gimana sih respon bokap gua kalau gua beliin mobil yang levelnya agak naik sedikit lah dari mobil yang dia harapkan. Sama-sama mobil klasik, mungkin nggak seklasik mobil Kijang kotak tersebut gitu ya. Oke geng, akhirnya mobil gua tiba di kampung. Karena di kampung gua ini nggak ada yang namanya penjual pita. Gua nggak mau ngasih mobil ini secara polos doang gitu geng ke bokap gua. Gua pengen ngasihnya itu spesial kayak orang-orang, ada pitanya gitu. Biar keren lah gitu ya. Biar spesial gitu. Terus gua coba cari kesana kemari di kampung gua tersebut tidak ada yang menjual pita besar yang diperuntukkan untuk mobil. Sampai akhirnya gue mutar otak, wah gimana nih caranya? Akhirnya gue membeli kain merah yang akhirnya gue minta tolong bibi gue untuk ngejahit bentuk kain tersebut. Terus gue membuat pita itu sendiri. Ya cukup cukup effort, tapi nggak apa-apa. Gue puas banget dengan hasilnya. Nah, akhirnya rencana gue mencapai 90%. Saatnya sekarang gue memberi surprise kepada bokap nyokap gue. Oke geng, sekarang saatnya kita menuju rumah. Aduh, detik-detik sangat-sangat mendebarkan. Nggak tahu nih, perasaan nyokap bakal kayak gimana, perasaan bokap bakal kayak gimana. Oh, finally gue bisa bikin surprise buat orang tua gue. Sebuah mobil. Oke geng, gue agak deg-degan. Itu gue bikin sendiri pitanya geng. Itu gue bikin sendiri kayak gitu pak. Semoga nggak copot, tapi kelihatannya udah mulai ada copot. Ini gue harus buru-buru cepat-cepat ngasih surprise buat nyokap supaya ini semua belum berantakan. Dan ini gue harus muter dulu. Jadi ngelewatin sebelah kiri rumah sih lebih tepatnya. Jadi rumah harus menghadap mobilnya harus menghadap ke gimana ya? Gue nggak tahu selatan utaranya. Jadi yang jelas pokoknya gue pengen pas gue datang bokap nyokap gue nggak tahu kalau gue sedang membawa hadiah mobil BMW buat mereka. Aduh, deg-degan. Sebentar. Oke. Wah, jalannya cukup sempit nih, geng. Gua nggak tahu nih muat atau enggak. Semoga muat. Oh. Kita harus ngintip-ngintip dulu biar lebih ketahuan. Oke, aman. Oke geng, ini waktunya. Pun. Ikut ya bang. Enggak dia bang. Ikut bang. Nah, pelan-pelan. Ayo awas pintu deh. Pintu deh, hati-hati deh. Pintu deh. Kita ada coba. Indah. Nah, ada mencari. Ada mga. Ada perlu dulu. Indah. Oke. Oke. Oke, let's go. 1, 2, 3 buka mata. 1, 2, 3.
Spesial untuk ayah. Ini mama. Foto baru. Iya. Geng, gue gak nyangka banget ngelihat ekspresi bokap gue antara haru, sedih, dan gak nyangka bokap gue kayak kebingungan kalau nyokap gue cuma bisa ketawa, kesenengan, kegirangan. Tapi lagi-lagi bokap gue lihat kayak bokap gue tuh sempat nanya ke gue, ini beneran? Ini beneran? Sampai 2 kali, 3 kali dia nanya ini beneran, kayak gak percaya. Dan gue merasa sedih banget di situ. Kayak apa ya? Gue kebayang masa-masa pertama kali gue berjuang di Jakarta. Gue bukannya berangkat dengan posisi 0, tapi gue berangkat dengan posisi minus. Gue nggak punya apa-apa, bahkan kekurangan gue di sini. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang gue bisa membawa pulang sesuatu. Gue bisa membawa pulang sebuah hadiah sederhana, kecil. Ini nggak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan perjuangan kedua orang tua gue dalam membesarkan gue. Tapi alhamdulillah dan insya Allah hadiah spesial ini bisa melindungi mereka dari terik panas dan hujan. Surprise berhasil geng, tapi bokap gue ekspresinya tuh kayak bingung loh. Kok bisa? Kok ada siapa yang nganter? Ya nggak apa-apa, yang penting berhasil, sukses. Pak ya? Ah? Betul. Semoga kalian di rumah juga bisa ya geng memberikan sesuatu yang spesial buat orang tua kalian. Apapun bentuknya, gak perlu mahal, gak perlu besar, yang pasti bermanfaat buat mereka. Geng, alhamdulillah akhirnya berhasil bikin surprise buat bokap. Sana nggak? Alhamdulillah luar biasa, hal yang tidak diduga, cita-cita hadiah dari anak, sebuah pisang kotak yang harga kita sampai ke pintu rumah BMW, sebuah BMW yang mungkin Udah, jangan ngomong uang, nggak boleh ngomong uang, nggak boleh ngomong uang. mudah-mudahan di sulung dapat berhasil dalam Bokap gue seneng tapi gak ada ekspresi. Gak apa-apa. Oke geng, konten surprise buat bokap tuh gak sampai di sini doang. Sebenarnya akan ada part 2-nya, part 3-nya. Kalau misalkan kalian mau tahu progres gimana gue mendapatkan mobil ini, dari yang tadinya tuh biasa aja looknya sampai akhirnya gue membuat mobil ini kelihatan keren banget. Kalian harus nonton part 2 dari konten gue ini langsung aja di deskripsi. Karena part 2-nya itu ada di YouTube channelnya temen gue yang membantu gue untuk memakeover mobil ini sehingga jadi lebih keren. Oke, kalian langsung aja di deskripsi udah ada linknya. Oh iya, di sana nanti bakal ada giveaway juga buat kalian, spesial banget buat kalian semua para J Gang. Kalau kalian mau dapat hadiah, langsung aja nonton di part 2-nya. Badangan dulu kak.